Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan kali ini kita akan membahas dosa besar terkait penarik pajak ya Ustadz ya. Iya, Kalau judulnya sih makas ya. dan ria ya. Cuma mungkin kelihatannya cuma satu saja dulu kali ya Ustadz ya. Ya, sepertinya Pak, karena lumayan Oke, agak banyak juga panjang. nanti. Baik, baik Ustadz. Karena Ustadz Saiful Rahmat juga sudah bergabung bersama kita. Tafadhol Ustadz, waktunya kami persilakan Ustadz. Baik, jazakallahu khairan Pak Ahmad ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala kembali memperkenankan kita untuk bersama di majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, Allah muliakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pahala yang berlipat ganda atas apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah jadikan setiap yang kita lakukan menjadi amalan soleh kita di sisinya, pemberat timbangan kebaikan kita, dan mudah-mudahan penebus dosa-dosa kita dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan di kesempatan hari ini ya. Dan di malam ini kita akan coba membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya kita mengetahui dengan mengetahui kitab dosa-dosa besar ini, maka diharapkan kita bisa menjauhi apa yang Allah haramkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk senantiasa menjauhi segala dosa-dosa besar yang Allah tetapkan, yang Allah gariskan kepada kita untuk menjauhinya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya coba langsung saja akan coba di-sharekan materi yang akan dibahas kesempatan malam hari ini. Baik, mungkin terlihat ya Pak Ahmad, insyaallah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita coba membahas Al-Kabiratu Tsaniyatu Watsalasun. Dosa besar yang ke-32 ya. Yang ke-32. Alhamdulillah kita sudah 31 dosa besar, sekarang masuk ke 32 ya. Terakhir kemarin kita membahas ya, dosa besar yang berkaitan dengan kencing ya, kencing yang tidak dibersihkan. Ya, ada mutanazzuh fi al-baul ya, alal baul. Jadi tidak membersihkan air kencing. Nah, maka itu termasuk dosa besar. Nah, sekarang yang ke-32 adalah dosa besar al-makkas. Nah, ini maka di pamflet Pak Ahmad ya, ini judulnya Al-Makkas. Al-Makkas. Apa itu Al-Makkas? Kita akan coba nanti melihat ya. Hanya Al-Makkas itu adalah ya apa namanya tuh sighah mubalaghah dari Al-Makis, ya Al-Makis. Para penarik pajak ya.
Al-makas itu para penarik pajak. Sohibul maks, yaitu orang yang menarik pajak. Nah, ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Penarik pajak masuk ke dalam kategori dosa besar. Ya, kita akan coba melihat bagaimana kriteria yang termasuk dosa besar ini ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pertama ya saya masukkan dulu ini takrif dulu pengertian apa itu makes atau apa itu al-muks ya atau al-maks. Fa innal maksa lughatan atau lughatun bisa ya. Sesungguhnya al-maks itu, maks pajak gitu ya. Lughatan secara bahasa kama qala sahibu aunil ma'bud ya sebagaimana yang disampaikan yang dikatakan oleh penulis kitab Aunul Ma'bud ya. Penulis kitab Aunul Ma'bud. Bahwasanya yang namanya maqs itu ya huwa an-naqsu wa zulmu yaitu pengurangan wa zulmu dan kezoliman. Jadi yang disebut al-maqs itu adalah kezoliman atau pengurangan ya. Sementara secara istilah yang disebut dengan maqs itu adalah ad-doribah, doribah, pajak. Allati yakhudhuhal makis, di mana yang diambil pajak itu oleh para penarik pajak. Penarik pajak, makis nih, yang sebagaimana tadi disampaikan. Jadi ad-doribah allati yakhudhuha al-makisu, yaitu pajak yang diambil oleh para penariknya. Ya. Maka makas ya itu adalah bentuk mubalaghah dari al-makis ya orang atau jamak afan ya bukan mubalaghah jamak daripada makis yaitu para penarik pajak ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya ini pengertian salah satu yang disampaikan oleh pengarang kitab Aunul Ma'bud ya. Itu. Kemudian yang kedua ada lagi pengertian lain Bapak Ibu ya. Yaitu al-maksu huwa jibayatun wa doribatun ya. Jabayah boleh, jibayah boleh adalah pungutan atau tarikan ya, atau pajak gitu ya. Kanat maudu'atan ala silai yang ditetapkan atas suatu harta dagangan, barang dagangan. Sila itu jamak dari sil'ah. Fil jahiliyah di masa jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu biasa ada orang yang suka menarik pajak atau menarik barang harta ya, menarik harta dari para pedagang begitu ya. Pungutan-pungutan seperti itu. Itu dilakukan oleh sebagian orang-orang jahiliyah ya. Wa kanat minat tasallut adh-dhalim. Dan yang demikian itu adalah di antara perbuatan penguasaan harta dengan cara yang zalim. Ya. Kemudian wa akhdhi amwalin nasi bighairi haqqin dan termasuk pula sebagai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak. Jadi inilah disebut dengan al-maksu Bapak Ibu ya. Jadi pungutan atau tarikan ya atas sesuatu harta dagangan ketika dulu di zaman jahiliyah ya. Maka ini termasuk juga pada saat ini. Jadi setiap yang dilakukan gitu ya, misalnya oleh para pedagang dan sebagainya, kemudian dipungut ya, dipungut. Nah ini namanya al-maks. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana perinciannya dan lain sebagainya insya Allah ya. Taib. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini tadi sebetulnya tidak ada di dalam kitab Al-Kabair ya, saya hanya mengutip dalam referensi yang lainnya. Nah ini Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabairnya beliau mencatatkan atau beliau menuliskan sebuah ayat ya dalam surah Asy-Syura ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa itu adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan mereka melampaui batas di muka bumi tanpa ada hak. Ulaika lahum azabun alim. Mereka itu mendapat azab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ya, Al-Imam Az-Zahabi beliau mencantumkan ayat ini dalam dosa besar al-makas ini.
dalam dosa besar para penarik pajak ini. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam yaitu yadzlimunan nas, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Nah, maka ya beliau masukkan ayat ini ke dalam dosa besar penarik pajak karena penarik pajak ini menzalimi orang-orang yang lainnya ya. Kita bahas sekali lagi nanti bagaimana kriteria penarikan pajak ya insya Allah. Kemudian dosa penarik pajak Bapak Ibu. Bahwasanya ya Imam Muslim beliau meriwayatkan ada hadis yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam Bapak Ibu terhadap pelaku zina, yaitu wanita ghamidiyah ya, orang ghamid, wanita orang dari ghamid. Beliau itu wanita ini dia diputuskan untuk dirajam. Dia mengakui bahwasanya dia punya anak, kemudian ya akhirnya mengaku kepada Rasulullah bahwa anak ini adalah hasil dari perbuatan zina. Nah, kemudian akhirnya Nabi menyuruh untuk menunggu sampai anak ini lahir. Setelah lahir, kemudian suruh untuk tetap disusui dulu ya. Kemudian setelah disusui, kemudian akhirnya setelah agak besar begitu ya sudah tidak lagi menyusui, maka diputuskanlah untuk dihukum rajam. Nah, kemudian datanglah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya. Lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencaci wanita tadi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, ya santai Khalid, ya jangan berbuat seperti itu Khalid. Begitu kata Rasul SAW, jangan berbuat kasar, mahlan ya Khalid. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad tabat taubatan, sungguh perempuan ini telah taubat. Sungguh dia itu betul-betul sudah taubat perempuan ini. Lau tabaha sahibu maksin la ghufira lahu aw laqubilat minhu. Seandainya para penarik pajak itu bertobat, ya, bertobat seperti tobatnya si perempuan ini, la ghufira lahu, maka dia akan diampuni, ya. Jadi si penarik pajak ini akan diampuni. Aw laqubilat minhu, atau maka dosanya taubatnya itu akan diterima darinya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini sebetulnya bab tentang zina sebagaimana sudah kita bahas ya hadis ini dulu. Jadi bab tentang zina, akan tetapi Nabi ternyata menggiring dosa ini kepada sahibu maksin, kepada para penarik pajak ya. Jadi seandainya wanita ini ya taubatnya ini dibagikan ya, dalam riwayat yang lain dibagikan kepada para orang-orang yang lain begitu ya, termasuk kepada penarik pajak, maka sungguh dia itu akan diterima taubatnya ya. Jadi ketika si sahibu maks ini, si penarik pajak ini dia bertobat seperti taubatnya perempuan ini, maka penarik pajak pun ini akan diampuni dosanya. Ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim ya, radhiyallahu rahimahullah taala, kemudian Imam Ahmad dan lain-lain sebagainya, dan hadisnya adalah sahih ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu ya, ini hadis ini tentang zina, akan tetapi dimasukkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para penarik pajak begitu ya. Kemudian kata beliau, wal makasu fihi syabahun min qati'i tariq. Para penarik pajak itu syabahun, menyerupai, min qati'i tariq, menyerupai para perampok. Para perampok. Jadi sama dengan perampokan begitu ya, walaupun dosanya lebih besar merampok ya jelas ya. Jadi karena orang merampok ini dia mengambil seluruh hartanya bahkan dengan kekerasan ya. Kalau penarik pajak insya Allah tidak menarik seluruh harta tapi sebagiannya. Tapi kalau perampok seluruh harta diambil, kadang dengan kekerasannya demikian. Wa huwa syarrun minal lisi ya. Dan orang yang makas ini ya penarik pajak ini itu lebih buruk daripada pencurian, minalis. Jadi lebih buruk daripada pencurian. Jadi kalau mencuri kan Bapak Ibu ya dosanya
dia sembunyi-sembunyi. Ya, tapi kalau penarik pajak ini, ya, atau bahkan ini kote utorik, perampok ini, dia dengan terang-terangan, ya. Jadi kayak apa ya namanya tuh, ya kayak pemerasan begitu, yang menakut-nakuti dan lain sebagainya. Maka lebih buruk daripada pencurian. Kalau pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi begitu. Jadi masih ada rasa takut, masih ada perkara-perkara yang, bagaimana nanti kalau ketahuan. Nah, kalau para penarik pajak, para perampok ini tidak ada rasa takutnya begitu, karena merasa apa ya, merasa gagah, merasa hebat begitu ya. Fa inna man asafan nasa, sesungguhnya orang yang kejam kepada manusia, ya, berbuat dolim kepada manusia, wajaddada alaihim doroiba, kemudian memperbaharui kepada mereka pajak-pajak. Jadi pajak ini diambil, pajak itu diambil, pajak itu dipungut, pajak ini dipungut, terus diperbaharui pajaknya, tambah lagi, tambah lagi. Nah, maka yang demikian ini fahuwa azlamu wa agsyamu miman ansafa fi maksihi, maka orang yang seperti ini dia lebih zalim dan lebih licik, lebih curang, lebih sadis begitu ya, daripada orang yang ansafa fi maksihi, yang berbuat adil dalam memungut pajak ya. Jadi ternyata ini ada tingkatannya juga. Ada yang memungut pajak dengan kekerasan ya, dengan kezoliman, ada juga yang dengan keadilan. Maksudnya adalah dengan cara yang baik begitu ya. Jadi dengan cara atau kata-kata yang baik ya. Maka yang dengan kezoliman itu lebih buruk daripada dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang tidak zalim begitu. Warafakar biroiyatihi, dan penarik pajak ini dia masih ada kasih sayang kepada para yang dipungutnya, kepada para rakyatnya, kepada para bawahannya, kepada orang-orang yang dipungutnya dia masih rafiq, dia masih berkasih sayang ya. Jadi tidak menzalimi, tidak berbuat kasar begitu ya. Maka ini agak mendingan daripada orang yang berbuat kasar tadi kepada manusia, berbuat zalim. Wajabil maksi wakatibuhu, para penarik pajak itu, wakatibuhu, dan para penulisnya, pencatatnya, wa akhiduhu, dan orang yang mengambilnya, min jundiin wa syaikhin, baik dia itu seorang tentara atau dia seorang orang yang terpandang begitu ya, orang tokoh, wa sahibu zawiyatin, ataupun dia itu orang yang para penunggu gitu ya, yang ada di sudut-sudut begitu, di sudut-sudut perbatasan dan lain sebagainya ya. Jadi ada orang yang datang begitu dari kejauhan ya, mendatangi sebuah kota begitu ya, masuk ke sebuah kota misalnya ke Bandung gitu ya, atau misalnya ke Madinah dulu, maka berdiri di situ untuk menjaga menjaga perbatasannya. Maka orang yang seperti ini pun syuraka'u fil wizri, mereka itu berserikat di dalam dosanya. Akaluna lisuhti, mereka memakan harta yang haram ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, di dalam keterangan ini Al Imam Az-Zahabi mewanti-wanti jangan sampai menarik pajak ya. Nah, khususnya adalah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang kejam kepada manusia ya, dan terus dia itu memungut begitu ya, tanpa ada berhentinya, minta lagi ya. Alasannya keamanan lah, alasannya beginilah, alasannya THR lah, padahal minta itu teh. Padahal majeg. Padahal dengan paksaan ya. Maka yang demikian itu adalah orang-orang yang sahibul maks, orang-orang yang pungli ya, tukang pungutan liar. Nah, maka yang masuk ke dalam ini ya, waliyadzubillah, hati-hati. Fanas Allah al-afiyata, maka kita meminta kepada Allah al-afiyah, pertolongan dari beliau ya, dari Allah Ta'ala, fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Bimanihi wa karamihi, dengan anugerahnya, dengan kemuliaannya, innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beliau ya syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, atas segala perkara itu maha memiliki kehendak. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sedikit sebetulnya ya pembahasan yang ada di dalam kitab ini Al-Kabair ini.
Jadi hanya sampai di sini. Makanya tadinya kita akan membahas bab riba. Akan tetapi ini saya tambahkan ya agar kita paham ya bagaimana pajak-pajak yang kaitannya dengan yang kita temui. Bagaimana negara menentukan pajak ya. Apakah ini masuk ke dalam perkara ini atau tidak ya. Maka insya Allah kita akan coba mengutip beberapa perkataan para ulama ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hukum menarik pajak. Taib. Nah ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Muhammad Ali Farkus Bapak Ibu. Ya. Fayam bagi qabla syuru'i fil ijabah. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana katanya hukumnya saya bekerja di tempat pemungutan pajak, tukang pajak maksudnya itu adalah lembaga pajak ya. Ditanya beliau itu Syekh Muhammad Ali Farkus ini ya. Maka beliau katakan sebelum masuk ke pertanyaan ke jawaban ya, maka fayam bagi tafriqu bainan nau'aini minad dharaib. Maka layaklah kita ya, pantaslah kita, selayaknya kita untuk membedakan ya antara dua jenis dari pajak, membedakan dua jenis pajak ya. Allati yusamiha ba'dul fuqaha, yang itu telah dinamakan oleh sebagian ahli fikih ya, minal malikiyah, yaitu dari kalangan malikiyah, disebut ya doroib itu, pajak itu disebut dengan al-wadhaif, al-wadhaif ya, au al-kharaj atau juga al-kharaj. Jadi orang ulama malikiyah ya, pajak itu disebut al-wadhaif atau juga disebut al-kharaj, begitu ya. Kemudian juga wasamaha ba'dul ahnaf ya, dan sebagian kalangan para ahli fikih pengikut Imam Abu Hanifah ya, ulama-ulama Hanafiyah ya, mereka menamakan pajak ini dengan an-nawaib. An-nawaib namanya Bapak Ibu ya. Yaitu apa? Niyabatal fardi anis sultan, yaitu pengganti pajak perorangan dari sultan. Itu menurut apa? Ulama-ulama Hanafiyah namanya an-nawaib. Jadi makes itu pajak itu namanya an-nawaib. Sementara Malikiyah namanya al-wadhaib dan al-kharaj. Kemudian wa inda ba'dil Hanabilah ya, di antara kalangan ulama-ulama Hanabilah pengikut ya mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu disebut dengan al-kulaf as-sultaniyah. Ya, al-kulaf al-sultaniyah ya. Itu terbagi menjadi dua sebagaimana tadi kita jenis. Ada dua jenis. Pertama, doraibu ma'khudatun bihaqqin ala sabilil adli wa bisyartiha. Nah, yang pertama adalah pajak yang diambil secara adil dan itu memenuhi berbagai syaratnya. Nah, ini yang pertama. Jadi diambil secara adil, diambil secara baik, ya, diambil secara benar. Nah, maka yang demikian ini yang pertama. Nah, bagaimana hukum yang pertama ini? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, doraibu tukhadhu ala sabili zulmi wa ta'addi. Yang kedua adalah pajak yang diambil secara zalim dan melampaui batas. Ya, secara zalim dan melampaui batas ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, di sini saya bagi aja ya kedua begini Bu Pak. Pajak itu ada dua ya. Satu ya yang berupa ada adil. Nah, ini keadilan. Nah, maksudnya keadilan itu apa? Itu ada timbal baliknya. Timbal balik. Maksudnya timbal balik itu apa? Adalah dalam rangka untuk kemaslahatan orang yang diambil pajak itu. Maka yang demikian hukumnya kata para ulama, jumhur ulama adalah hukumnya boleh, begitu ya. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu ada di satu komplek perumahan, komplek rumah. Kemudian di situ ada Pak RW. Pak RW ini ya memungut tiap rumah itu sekian. Untuk apa? Untuk biaya misalnya penerangan listriknya, kemudian untuk sampahnya, untuk keamanannya sekian. Nah, ini adalah ada timbal balik kepada warga, maka hukum yang seperti ini hukumnya boleh ya. Hukumnya apa? Boleh untuk ada timbal balik kepada warga. Nah, yang kedua ini tidak ada timbal balik sama sekali, dan ini biasanya adalah tadi pungutan yang dilakukan oleh individu ya. Oleh individu atau kelompok-kelompok yang memang tidak resmi, begitu ya, tidak resmi. Misalnya mohon maaf ya, misalnya ada pedagang ya, ada pedagang begitu ya,
Kemudian ada preman di situ. Ya, ada preman lah, apalah namanya begitu ya. Ada dalam sebuah organisasi atau bukan. Kemudian dia mengambil upeti ya, mengambil japrem begitu. Nah, maka demikian hukumnya masuk ke dalam perkara yang kedua ya. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Nah, tinggal pertanyaannya kalau bagaimana pajak yang dilakukan oleh negara kan gitu ya. Pajak dilakukan oleh negara. Apakah masuk pertama atau masuk kedua? Nah, kita akan coba bahas ya di sini insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Fad-dharaibul lati yafriduhal hakimul muslimu lidoruratin qadiyatin. Nah, pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim ya karena keadaan darurat ya, darurat nih ya. Qadiyatin aulisa dihajatin untuk memenuhi kebutuhan negara ya atau untuk mencegah kerugian yang menimpa ya. Aulidar khotrin dahimin ya, itu tadi untuk mencegah kerugian yang akan datang begitu, mutawaqqain atau yang terjadi begitu. Wa masdarul wa masdarul khazinatil amati lidaulati la yafi bil hajati. Kemudian sedangkan perbendaharaan kas negara itu tidak cukup ya dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tadi ya, kebutuhan ini, kebutuhan itu dan sebagainya ya. Tidak dicukupi. Fa innal ulama'a, maka sesungguhnya para ulama ya, aftau, mereka berfatwa ya. Para ulama memfatwakan, mereka berfatwa bitajwiji fardiha 'alal agniya. Membolehkan menetapkan pajak itu atas orang-orang kaya ya. Amalan bil masalihil mursalah, sebagai pengamalan dari al-maslahah al-mursalah. Al-masalih al-mursalah. Masalih mursalah itu kemaslahatan ya yang memang dituntut begitu. Maslahat yang memang dituntut. Ya kalau tidak ada maka akan terjadi kerusakan. Kalau tidak ada ini pajak ini misalnya akan terjadi kekacauan. Nah, maka ini namanya al-masalih al-mursalah ya. Wa ta'sisan liqaidati tafiti adnal maslahataini tahsilan li'alahuma. Dan ini adalah dalam rangka juga dalam rangka berdasarkan sebuah kaidah ya, tafwitu adnal maslahatain ya, yaitu adalah sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil tahsilan li'alahuma, dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar. Artinya ya, sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil. Maksudnya apa? Tidak mengambil pajak Bapak Ibu. Tidak mengambil pajak itu adalah maslahat, ya kan? Jadi tidak mengambil pajak, tidak memungut pajak itu adalah maslahat. Ya. Tapi ketika tidak memungut pajak, nanti akhirnya akan misalnya akan datanglah kerusakan begitu, ya. Maka tidak mengambil maslahat yang lebih kecil berarti akhirnya dia mengambil pajak begitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperoleh maslahat yang lebih besar. Ya, dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar. Nah, maka ini masuk ke dalam kaidah ini. Gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian juga masuk ke dalam kaidah yutahammalud dararu al-khasu lidaf'i dararin amin. Bahwasanya menanggung kerugian itu yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar. Memang ada kerugian, memang ada kezaliman, memang ada kerusakan gitu ya ketika memungut pajak itu. Tapi itu lebih ringan daripada misalnya tidak dipungut pajak, sehingga apa? Sehingga akan terjadi kemadorotan ya kepada para rakyatnya atau kepada para warganya seperti itu. Nah, maka akhirnya para ulama membolehkan dengan catatan tadi nanti insya Allah akan dibahas di bawah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hukumnya ya sekali lagi kalau untuk kemaslahatan kemudian ada timbal balik bagi siapa? Bagi orang yang diambil pajaknya itu, maka hukumnya boleh ya insya Allah. Sebagaimana di suatu pasar begitu ya, pasar baru kalau di sini misalnya itu ada retribusi tiap bulan itu ada pajak ininya, pajak itunya. Nah ini adalah untuk kemaslahatan para pedagang juga, maka ini hukumnya boleh ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah kemudian ada juga
amal jaizatu, ya. Adapun pajak yang diperbolehkan adalah antafridud daulatu daraiba alal muwatinina, yaitu negara mewajibkan pajak pada warga negaranya, ya. Lituwaffira bima tajrihi minad daraibil khidmatil lazimah kata'bidit turuki wa bina'il mustasfayati wal madarisi. Agar negara ini, ya, dengan pajak yang diperolehnya dia bisa menyediakan layanan yang diperlukan seperti pengaspalan jalan, ya, membangun rumah sakit, juga sekolah, ya. Tapi lakin akan tetapi bisyartin dengan syarat an yastanfida dengan syarat antas tanfida kullama fi baitil mal. Itu dengan cara menggunakan semua yang ada di dalam kas negara itu, ya. Kemudian wa alla yakuna hunaka tasayyubun, ya. Wa alla yakuna hunaka tasayyubun aw sawa'u aw su'i afwan, ya. Wa alla yakuna hunaka tasayyubun aw su'u istikhdamin fil mali al-ami, ya. Atau juga tidak ada penyelewengan, ya, dan penyalahgunaan uang publik, ya. Jadi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, boleh, ya, pemerintah memungut pajak dengan catatan memang mereka tidak mendapatkan lagi biaya, gitu, tidak ada kas. Kalau tidak ada pajak itu tidak ada kas. Kalau tidak ada kas tidak bisa membuat misalnya rumah sakit, tidak bisa membuat aspal jalan, ya, dan lain sebagainya, begitu, ya. Kemudian juga banyak hutangnya, begitu, ya. Negara banyak hutangnya, jadi perlu dibayar hutang-hutang itu. Maka yang demikian wallahu alam, kata para ulama, diperbolehkan dengan catatan apa? Dengan catatan tadi bahwasanya digunakan seluruhnya untuk kepentingan kaum rakyatnya, begitu, ya. Dan tidak ada penyelewengan, ya. Tidak dimakan oleh individu-individu, tidak misalnya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu, begitu, ya. Jadi justru penyalurannya lebih banyak kepada kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini dosa besar, ya, masuk ke dalam yang pertama tadi berarti, ya. Seandainya Seandainya terjadi penyelewengan penggunaan uang rakyat, ya, demikian, ya, wallahu alam. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sedangkan pajak an-nau' usani, jenis pajak yang kedua itu adalah al-mujhifatu wal jairatu. Nah, itu dengan cara yang tidak wajar dan zalim. Falaisat siwa musodaratin li juz'in minal mali. Maka hal itu tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang minal mali yukhadhu min ashabihi qasran wa jabaran wa qarhan. Dengan cara apa diambilnya? Dari pemiliknya dengan cara paksa tanpa ada kerelaan hatinya, ya. Min goriti binafsin minhum, tanpa ada kerelaan hatinya. Mukhalifina fi dzalikal mabda'a asyariyal 'amma fil amwal. Yang ini dimana menyelisihi prinsip umum syariat Islam, Bapak Ibu, ya. Ya. Yaitu apa? Yang berkaitan dengan harta, yaitu apa? Yaitu al-aslu fil amwal at-tahrim. Hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram. Artinya apa? Tidak boleh kita menggunakan kecuali memang betul itu milik kita, begitu. Kalau milik orang lain tidak boleh kita gunakan kecuali dengan keridhaan dirinya, begitu, ya. Isnadan ila nususin katsiratin, yaitu berdasarkan, ya, nas-nas atau dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan jiwanya, ya. Jadi tidak boleh kita mengambil harta orang lain kecuali dengan keridhaan jiwanya. Begitu. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian ini hadisnya yang sahih, ya, insyaallah. Riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, ya. Kemudian Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh, ya. Maksudnya yang dibunuh, ya. Duna mali fahuwa syahidun. Dalam rangka dia membela hartanya, maka dia itu syahid. Jadi kalau misalnya kita dipajak, dibegal, begitu, ya, dirampok, begitu, kemudian kita membela, kemudian kita mati gara-gara membela harta itu,
maka itu masuk ke dalam perkara syahid ya, sebagaimana yang ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ada lagi, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, bagi kalian itu seluruhnya haram. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipaksa-paksa, tidak boleh didolimi, demikian ya. Allah musta'an. Kemudian sabda Nabi SAW, kullul muslimi alal muslim haramun. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu adalah haram. Apanya? Damuhu, harta apa? Darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka tidak boleh mengambil harta dengan cara yang zalim ya. Dengan cara yang apa? Zalim. Jadi intinya dengan cara memaksa, dengan cara ini tidak diperbolehkan ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini juga sama ya yang tadi penjelasannya. Adapun yang diharamkan yaitu bahwa negara membebankan pajak kepada warga negara tanpa adanya timbal balik. Tidak ada manfaat untuk warga atau membebani warga negara dengan pajak itu. Sementara di dalam kas negara cukup untuk melaksanakan pelayanan yang diperlukan dan kepentingan umum. Maka itu dilarang oleh syariah dan orang yang mengambilnya tidak masuk surga. Sebagaimana terdapat dalam Al-Musnad Ahmad ya, tentang hadis Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan pernah masuk surga para penarik pajak ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini apa namanya itu, jadi kembali kepada hukum asalnya dulu ya. Apakah ini ada timbal baliknya tidak kepada warga? Itu satu. Apakah misalnya yang kedua apakah dilakukan dengan cara kebaikan, keadilan begitu ya, tidak dengan cara kekerasan? Itu yang kedua. Apakah yang ketiga ya, ketika tidak ditarik pajak itu akan terjadi kerusakan? Nah, maka kalau terjadi perkara-perkara seperti itu, maka hukumnya wallahu alam adalah diperbolehkan dengan catatan tidak mendolimi ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Jadi intinya adalah kembali kepada apa tadi, kebijakan atau kembali kepada apa namanya, kepada dasarnya apa gitu ya. Jikalau memang itu ada kemanfaatan maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada kemanfaatan maka itu tidak diperbolehkan ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ya Suaranya nggak terdengar, Ustaz. Afan. Masih belum kedengaran ya. Tapi itunya speakernya Ustaz terbuka, Ustaz. Tes. Coba, itu kedengaran Ustaz. satu, cek satu, Kedengaran cek. Ustaz. Ya. Oh terdengar. Ya, Ustaz. Jadi intinya Bapak Ibu tadi sampai mana? Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya mungkin intinya adalah ada memang sebagian pendapat yang tidak memperbolehkan pajak apapun itu apa namanya keadaannya ya, baik dengan cara yang adil ataupun yang tidak ya. Akan tetapi wallahu alam kebanyakan ulama ya saya melihat kalau dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, kemudian ada timbal balik, maka demikian itu diperbolehkan ya. Walaupun kadang ya mohon maaf ya, kita itu kadang seluruhnya kena pajak ini, kena pajak itu, kena pajak, semuanya kena pajak ya. Kita jual beli misalnya apa nama rumah kena pajak, jual lagi ada pajaknya lagi, terus seperti itu ada pajaknya lagi. Ini tidak satu kali. Nah wallahu alam ya. Jadi saya dalam rangka bab ini apa yang namanya itu ya lebih baik adalah menghindari perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena yang demikian itu adalah apa namanya itu akan berbahaya gitu bagi kita di mana di akhirat ya.
Wallahu alam. Jadi artinya secara umum ya selama itu memang ada kemaslahatan atau juga tadi apa namanya itu dilakukan dengan cara yang adil, ada timbal balik ya, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan ya, dengan catatan tadi juga bahwasanya kas negara atau kas apa nama itu keuangan itu apa sedikit begitu. Kalau misalkan tidak dilakukan itu maka akan terjadi darurat, bahaya begitu ya. Akan terjadi apa namanya itu perkara-perkara yang akan mengakibatkan kerusakan gitu di setiap lini. Nah, maka yang demikian masuk ke dalam ad-darurah tubihul mahdzurah. Darurat adalah diperbolehkan, memperbolehkan perkara-perkara yang akhirnya diharamkan ya. Demikian. Nah, kemudian juga bahwasanya tadi darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Ya, bahwasanya menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ya. Maksudnya apa? Artinya kalau misalnya ternyata dengan tidak ada pajak itu menjadi rusak di segala bidang, maka akhirnya pemungutan pajak itu lebih didahulukan daripada akhirnya terjadi kerusakan yang lebih besar. Akan tetapi tadi dengan catatan tidak berlebihan, tidak aji mumpung dan lain sebagainya ya. Bahkan ya mohon maaf ya, misalnya ada orang yang betul-betul tidak mampu bayar pajak, kemudian akhirnya diambil misalnya motornya atau mobilnya. Apakah seperti walau alamnya ini bagian dari hukum-hukum negara. Tapi yang jelas bagi warga negara yang baik ketika misalnya ada pun kezoliman ya, ternyata pun kezoliman dilakukan oleh orang lain ya, termasuk oleh negara, maka hukumnya adalah sami'na wa ata'na ya, kita mendengar dan kita taat, tidak boleh kita apa namanya memberontak apalagi apa namanya tuh melakukan kekerasan ya, hal yang demikian itu terlarang walaupun kita merasa terzolimi ya, maka minta kepada Allah agar Allah jadikan setiap yang kita lakukan atau yang menimpa kita mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita nanti di akhiratnya insya Allah. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad ya yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Falyatafadhal Pak Ahmad. Syukran. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik secara langsung atau mau lewat chat, persilahkan. Saya coba bacakan Ustadz, ada dari chat dari Pak Eka Sakir. Oke. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, dari penjelasan Ustadz, apakah kita masih membolehkan atau sebaiknya kita menghindari bekerja di perusahaan pajak di Indonesia? Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, seandainya memang apa namanya perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang memang sudah tadi saya bahas ya, yang apa jenis yang pertama, maka kalau betul-betul itu seperti itu maka tidak masalah kita bekerja di tempat yang seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, di tempat pajak dan lain sebagainya. Seandainya apa? Seandainya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan itu terpenuhi ya. Akan tetapi kalau tidak terpenuhi ya lebih baik kita mencari di tempat yang lain yang lebih aman. Kenapa? Khawatir at-ta'awun 'alal ismi wal udwan. Demikiannya tolong menolong dalam rangka dosa dan permusuhan, maka itu lebih baik dihindari ya. Khawatir tadi ternyata tidak masuk ke dalam persyaratan yang tadi ditetapkan oleh syariat, demikian ya. Karena ya Allah alam ya, adil atau tidak adil ya itu adalah apa namanya itu harus dilihat dari segala sisi gitu ya. Dari segala aspek begitu. Ini benar atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian dengan penelitian dan betul-betul apa tasabut gitu ya, maka kita akan mengetahui lebih dalam. Nah, ketika misalnya memang kita lebih memilih untuk aman, selamat, ya lebih baik kita mencari pekerjaan di tempat yang lain, itu lebih selamat untuk kita insya Allah ya. Wallah alam demikian. Tapi saya sekali lagi ya, tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan orang yang bekerja di apa ya pemerintahan ya khususnya dalam bab pajak itu haram, tidak ya insya Allah. Selama apa tadi? Kalau misalnya memang ya tata cara dan sebagainya memang sesuai dengan disyaratkan, maka insya Allah itu tidak masalah ya seandainya memang sesuai dengan persyaratan dan lain-lainnya yang tadi ditentukannya demikian. Wallah alam. Tapi sekali lagi menghindari itu lebih baik. Menghindari lebih baik. Itu saja mungkin ya. Wallah alam. Demikian. Baik Ustaz. Mungkin kalau ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan.
Mau bertanya langsung? Oke, Nur, saya mau Silakan. tanya nih. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nah, Saiful, ini saya ini kan baru dengar ya ada viral barangkali ya di ini ya di medsos nih yang masalah ada penceramah malah di Direktorat Pajak dia bilang saya mau terus terang nih katanya. Jadi di negara Arab ya itu nggak ada pajak katanya. Jadi ada malah dia keluarin ayatnya termasuk hadisnya segala macam bahwa pemungut pajak itu semuanya akan masuk neraka. Tidak bisa masuk surga. Ini kalau intinya adalah itu. Jadi semua pemungut pajak karena itu tadi dan yang memberi itu tidak berdosa. Berbeda dengan masalah suap. Kalau suap itu yang menyuap juga ancaman neraka, yang diberi juga. Nah, yang saya ini permasalahkan sekarang, kenapa sih lembaga pajak ini kan di negara kita ya barangkali ini sudah berlangsung lama ya. Kenapa baru-baru ini aja yang dipermasalahkan termasuk diperbankan ya? Ini juga dulu-dulu apa kita dulu-dulu belum pinter, baru sekarang ini pinter atau gimana? Apa kesempatannya baru berani sekarang? Itu Ustadz, kira-kira dari saya gimana kira-kira nih menurut Ustadz nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bapak yang semoga Allah muliakan. Ya memang ya di dalam Islam itu ya kita beragama itu kadang ada perbedaan begitu ya, ada perbedaan di antara para ulama dan sebagainya kadang begitu ya. Nah maka ketika kita melihat ada perbedaan ya kita betul-betul menyikapi pertama dengan kepala dingin ya atau hati dingin, saya nggak ngerti ya, artinya dengan tidak dengan emosional, itu yang pertama begitu ya. Nah memang betul Pak, ada dalil-dalil yang bab tentang pajak itu ya. Oh mohon maaf, ini laptop saya seperti ini sebentar. Jadi artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, memang ya berkaitan dengan pajak itu ya, memang ada hadis-hadis yang mengancam seperti bagaimana salah satunya tadi disampaikan ya. Kemudian juga ada lagi inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya orang-orang yang menarik pajak itu adalah ada di dalam neraka. Nah, jadi salah satu pihak ya, salah satu pendapat, pokoknya seluruh penarik pajak itu masuk ke dalam ancaman ini. Begitu. Ya termasuk termasuk mungkin di negara kita. Ya, jadi seperti itu sebagian pendapat memahami ayat yang ini begitu ya. Akan tetapi sebagian lagi ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahibul makas itu, para penarik pajak itu adalah penarik pajak yang memang dia itu secara pertama secara individu gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya untuk memberikan kebaikan kepada orang yang ditarik pajaknya begitu. Tidak ada timbal balik, itu jelas keharamannya gitu. Jadi ulama yang kedua ini atau pendapat yang kedua ini yang disebut dengan sahibul maks itu ya, penarik pajak tadi yang dimaksud adalah penarik pajak dengan cara yang zalim ya. Dengan cara yang zalim. Jadi yang tidak sesuai dengan kaidah yang sebagaimana tadi lah. Pungutan nggak jelas, pungutan liar. Ngomongnya mah keamanan tapi aman enggak gitu ya. Ketika ada apa-apa dia mah lepas tangan. Nah, ini yang masuk ke dalam sahibul maks itu ya. Jadi artinya tukang pungut pajak ya, tukang tukang upeti begitu ya. Tukang upeti yang dia itu tidak ada sangkut pautnya dengan yang dilakukan oleh para pemberi pajak tadi. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ya, ini beda dalam memahami dalil. Dalilnya sama. Orang yang membolehkan yang tidak membolehkan sama. Memahami inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya penarik pajak itu ada di dalam neraka. Tapi nanti ada istidlal yang berbeda, cara mengambil dalilnya. Oh, yang satu mah ini secara umum gitu kan, digeneralisir siapapun itu, mau pribadi, mau dengan doli, mau dengan adil, seluruh penarik pajak maka itunya namanya neraka gitu misalnya. Itu ada yang berpendapat memang seperti itu ya. Tapi ulama yang lain mengatakan kalau dengan cara yang tadi Pak ya saya sebutkan tadi, dengan cara benar, kemudian ada timbal balik kepada orang-orang yang
ditarik itu ya dengan cara yang baik, maka yang demikian tidak dipermasalahkan. Sebagaimana tadi kita di warga ya, di RT, di RW kita dipunguti apa? Iuran. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Maka yang demikian itu tidak masalah. Jadi sekali lagi perbedaan dalam cara mengambil dalil ya, dalam memahami dalil ya. Dalilnya sama. Dalilnya apa? Sama ya, demikian. Jadi tapi sekali lagi ini ya yang lebih baik memang ya lebih baik kita hati-hati begitu ya dalam bersikap ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih baik kita menjauhi perkara-perkara yang memang di sini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Demikian itu yang pertama. Yang kedua ya, saya wallahu alam sekarang ini di Saudi Arabia pun ada pajaknya ya. Saya tahun 2000 berapa ya pas ke sana 2018 atau 2019 kalau tidak salah itu mulai awal-awal gitu rame tentang apa pajak ya, demikian. Jadi nanti tiap nah kemudian tahun kemarin sebelum corona itu 2019 akhir ya, itu sudah ada pajak begitu. Para pedagangnya sudah kena pajak. Ada pajak di Saudi Arabia juga ya. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, intinya adalah wallahu alam kalau saya, ini saya pendapat saya pribadi ya, yang melihat maksudnya bukan pendapat saya pribadi ya, saya juga tidak berhak untuk berpendapat. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan para ulama dengan perincian yang tadi, artinya seandainya memang dilakukan dengan cara benar dan tidak menzalimi, maka insya Allah mudah-mudahan ini tidak menjadi apa dosa ya. Gitu, wallahu a'lam, demikian. Tapi berbeda dengan bab riba ya. Kalau bab riba mah memang ini apa namanya perkara-perkara yang memang tidak ada perselisihan di dalamnya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin Bapak ya, wallahu a'lam. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari chat ya Ustaz. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Apakah dibolehkan meminjam uang pada seseorang, tapi Ana bilang Ana tidak tahu kapan mengembalikan uangnya, bisa 1 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, tergantung kemampuan Ana. Apakah dibolehkan seperti itu, Ustaz? Ya, baiknya adalah menentukan dulu waktunya ya. Jadi misalnya saya pinjam uang lah, tapi insya Allah mungkin kan pasti ada kegambar ya bagi kita ini kapan nih punya uang. Nggak akan mungkin, aduh saya pengen tahu ya kapan ya balikinnya, mungkin 30 tahun lagi. Itu keterlaluan ya, 30 tahun lagi. Jadi mungkin sudah ada gambaran dalam benak kita kapan nih kita bisa punya uang. Nah, ketika ada gambaran itu kita sampaikan. Kemungkinan insya Allah 2 bulan lagi saya punya uang. Jadi insya Allah 2 bulan. Tapi kalau misalkan ternyata belum, itu apa ya, saya minta ridhonya ya, ditempo lagi, ditunda lagi. Maka yang demikian tidak masalah. Yang penting pertama dulu dipastikan dulu awalnya adalah akan membayar bulan anu tanggal seanu insya Allah ya, nanti baru kita bicarakan lagi seandainya tidak ada ya. Ketika dia dia punya uang tapi dia ternyata tidak mau bayar, belum mau bayar gitu ya, dia tidak mau bayar, maka demikian kezaliman, itu pun kezaliman. Matalul ghani zulmun ya, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang sudah mampu begitu tapi ternyata dia tidak membayar, maka itu sebuah kezaliman ya, kezaliman ya. Sebaliknya kalau dia memang tidak mampu, kemudian apa namanya, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa membayarnya, maka yang demikian itu insya Allah tidak berdosa ya. Dan kita yang menghutangkannya, kalau kita yang memberikan piutangnya atau hutang itu, maka ketika ada orang yang memang betul kesulitan, kesusahan, kita berikan tempo, berikan apa namanya keringanan, maka itu adalah kebaikan. Dan bisa jadi itu jalan masukkan Allah masukkan kita ke dalam surganya insya Allah ya. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan ya. Ada orang yang dia dalam sebuah riwayat ya, ada pedagang begitu yang dia itu punya piutang ya di orang lain gitu. Dia tidak punya kebaikan yang lain ya, kecuali dia hanya ya melakukan ya yang wajib-wajib begitu ya, kemudian juga ada hal-hal yang lain yang mungkin dia melakukan dosa dan sebagainya, tapi ternyata dia berbuat baik ya ketika orang yang berhutang kepadanya, kepada para pegawainya, untuk apa? Berikan kelonggaran, berikan apa tempo, berikan kelapangan kepada dia gitu. Maka dengan sebab itu ternyata kata Nabi, Allah masukkan dia ke dalam surga ya. Demikian mungkin ya bagi kita yang menghutangkan, biarkan dia
sesuai dengan apa yang dia mampu begitu ya. Tapi kalau bagi kita yang berhutang, segera lunasi ya, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mampu, maka kita dosa seandainya kita sengaja menunda-nunda ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Baik Ustaz. Kalau di chat sih tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Saya tidak tahu apakah ada yang mau bertanya langsung lagi atau enggak. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ustaz mungkin ini Ustaz sekedar kalau zamannya Rasulullah SAW dulu atau zamannya para sahabat Ustaz, ketika memang pajak itu tidak ada dalam menjalani negara itu lewat apa ya Ustaz? Apakah lewat Baitul Mal saja atau lewat zakat atau apa? Ustaz? Ya, itu kan sebagaimana yang sudah ma'ruf ya di dalam dunia fikih ya, bahwasanya pertama itu adalah zakat, jelas ya. Zakat, kemudian juga dari fai, dari ghanimah gitu ya, yang memang pendapatan secara fikih ada ininya, ada kepembolehannya. Kemudian selain itu juga ada dari jizyah. Jizyah itu ya pajak ya. Maksudnya jizyah itu apa namanya tuh kan kalau orang muslimah ditarik itu dari zakat gitu ya. Sama ditarikkan kaum muslim juga zakat. Nah, tapi kalau non muslim yang dilindungi oleh negara ya, mereka diamankan begitu ya, jadi dilindungi hak-haknya semuanya, maka mereka ditarik apa namanya jizyah ya. Jizyah ya, kemudian apa lagi? Ya dan yang lain-lain. Maka yang demikian itulah sumber penghasilan dari negara ya. Jadi sumber penghasilan negara itu bisa dari zakat ya. Kemudian tadi dari jizyah, ya jizyah itu tadi dari orang-orang non muslim begitu yang dilindungi hak-haknya, mereka ditarik pajak. Mereka tidak bayar zakat, tapi bayar jizyah gitu. Kaum muslimin tidak bayar jizyah, tidak bayar pajak, tapi bayar zakat gitu. Kemudian juga al-kharaj ya, seperti pajak tanah begitu ya. Ini pun sama kepada orang non muslim. Ya, kepada Islam tidak ada seperti itu ya. Kemudian al-usyur 1/10-nya atau nisful usyur 1/5-nya. Nah, ini nanti ada memang perbedaan pendapat. Nah, ini ada kadang riwayat begitu ya yang mengatakan Umar bin Al-Khattab ya, kemudian yang lainnya itu pernah memberlakukan 1/10 dari para pedagang ya. Akan tapi wallahu alam ini kebanyakan adalah kepada ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu kepada orang-orang non muslim yang memang dia beraktivitas begitu ya, dan dia tidak dibayar, tidak ditarik zakat, tapi ditarik yang pajak-pajak seperti itu. Nah, kaum muslimin itu karena sudah wajib zakat gitu ya, wajib bayar zakat ya. Nah, kemudian ada lagi infak, sedekah gitu ya. Fisabilillah misalnya akan terjadi begini-begini. Siapa yang berinfak silahkan. Nah, itu mah sukarela, tidak dipaksa. Nah, kalau pajak itu kan memang dipaksa. Zakat itu dipaksa. Jadi ada orang kaya yang nggak mau bayar zakat, itu dipaksa untuk diambil hartanya. Sama seperti orang non muslim yang dia tidak mau bayar jizyah, tidak mau bayar zakat, pajak jizyah, maka diambil hartanya. Sama seperti orang muslim. Jadi sekali lagi orang muslimah zakat, ya orang non muslimah bayar apa? Bayar jizyah begitu ya. Sama-sama bayar intinya mah begitu ya. Nah, kalau orang muslim ditarik lagi pajak, nah ini yang masalah gitu maksudnya teh. Akhirnya apa? Kezoliman. Begitu yang dimaksud oleh para ulama. Kenapa? Karena orang Islam itu sudah ada zakat, kemudian ditarik lagi apa? Pajak. Ya, sementara non Muslim begitu, non Muslim hanya pajak saja. Maka pemerintahan Islam di zaman dahulu tidak memberlakukan pajak kepada kaum Muslimin yang kaya karena hal yang demikian ya. Tapi berkembangnya zaman, apabila ada kebutuhan negara ya, kemudian tidak bisa terpenuhi, negara kasnya kosong, maka ada ulama akhirnya kebanyakan ulama memperlakukan adanya hal-hal yang seperti ini dengan catatan syarat-syarat yang tadi disebutkan ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak. Ya, Ustaz, itu penyelenggara negaranya itu boleh ya mendapat gaji dari itu ya? Ya, kalau memang misalnya itu dengan cara yang baik dan benar maka tidak masalah. Ya, saya lihat baca fatwa-fatwa dari para ulama itu insya Allah tidak masalah seandainya tadi dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik ya. Baik Ustaz. Ini saya coba bacakan yang dari chat Ustaz. Pak Ustadz, jika yang dipiutang lebih duluan meninggal, apakah hukumnya
tetap harus dibayarkan kepada ahli warisnya seperti orang yang punya hutang? Alhamdulillah. Ya, benar. Jadi kalau kita punya hutang nih ya. Kemudian orang yang kita berhutang kepadanya meninggal dunia. Kemudian yang ada adalah ahli warisnya. Kita bayarkan kepada ahli warisnya. Seperti itu. Sama seperti orang yang berhutang kepada kita. Kemudian dia meninggal. Maka kita boleh menuntut hutang itu kepada ahli warisnya. Punten Bapak, Ibu ya. Rahimahullah ya, yang meninggal ini beliau punya hutang kepada saya sekian, ini gimana penyelesaiannya, itu nggak masalah ya, bukan nggak masalah, memang harus seperti itu ya. Jadi kalau orang meninggal dia masih punya hutang, kita tagih kepada orang yang ahli warisnya gitu. Sebaliknya kalau kita punya hutang kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka kita bayar hutang itu kepada siapa tadi? Ahli warisnya. Jangan nganggap yes bebas gitu, sudah mati duluan berarti nggak usah bayar. Nah ini nggak boleh gitu ya. Jadi bayar kepada ahli warisnya. Wallahualam. Demikian mungkin Pak. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan pajak lagi Ustaz. Bismillah, izin bertanya lagi, bolehkah kita membayar pajak kepada negara tapi meniatkan membayar zakat kepada negara? Wallahualam ya, ini ya zakat ya, pajak. Kalau zakat kan jelasnya ketentuannya sekian ya. Jadi artinya kemudian yang kedua harus jelas akadnya ya. Jadi kalau kita bayar ya dalam hati misalnya zakat ya, orang petugas pajak ini mah bukan zakat, pajak ya, ada lembar itunya dan sebagainya, itu kan zakat pajak. Tapi dalam hati kita zakat. Nah, ini enggak nyambung kan gitu ya, harus disampaikan ini saya bayar zakat gitu ya, saya bukan bayar pajak. Nanti pasti pegawai pajak itu akan marahin kita ya. Ngapain kamu teh? Saya membayar zakat, pajak ini bukan zakat. Nah, jadi artinya adalah tetap ya koridornya adalah zakat ya zakat, pajak ya pajak ya. Kecuali memang ya kita sampaikan saya ini mau bayar zakat gitu ya. Tapi bisa enggak itu jadi dipotong pajaknya? Nah itu wallahualam ya, apakah sekarang sudah bisa seperti atau tidak. Jadi intinya zakat adalah pengurang pajak begitu ya. Ada yang dulu pernah diusulkan ya gitu oleh para cendekiawan begitu ya, agar zakat ini menjadi pengurang pajak yang berlaku gitu kan ke kita, ke warga negara yang muslim, demikian ya. Jadi wallahualam ya, intinya bahwasanya ketika kita bayar pajak ya itu pajak, bukan zakat, jadi beda lagi ya. Demikian wallahualam. Baik Ustaz, sepertinya di chat sudah tidak ada. Mungkin Ustaz juga sudah lelah Ustaz, sudah malam. Kalau mau ditutup silakan. Nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan minggu pekan depan ya. Baik, jazakallah khairan. Ahmad ya pengertiannya. Bukan ini istirahat Pak, ini mau lanjutkan lagi, saya sebetulnya siap-siap buat subuh. Oh gitu. Nyiapin ininya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ya demikian mungkinnya yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan. Sekali lagi bab yang seperti ini ya lebih baik kalau misalnya memang kita mampu menghindarinya, lebih baik dihindari ya, karena perkara-perkara ini yang memang ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan untuk membuktikan ini benar, adil dan sebagainya itu perlu kematangan dan kesungguhan kita dalam memahaminya ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Tapi bagaimana kita sebagai warga negara, sami'na wa ata'na ya, lakukan yang terbaik. Jangan juga nanti memanipulasi manipulasi pajak, itu nggak boleh juga kita ya, tidak boleh memanipulasi, memalsukan data, itu tidak diperbolehkan lah. La tahun man khanaka, jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tetap kita berbuat yang memang ya sejujur-jujurnya begitu ya. Walaupun memang ada beberapa hal yang ada hal-hal yang tanda kutip ya, ada trik-triknya gitu. Tapi sepanjang sepanjang itu bertentangan dengan syariat tidak diperbolehkan. Kalau tidak bertentangan maka tidak masalah. Trik-trik yang memang tidak bertentangan tidak masalah ya, wallahu a'lam. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Sekali lagi mudah-mudahan duduknya kita, mendengarkannya kita, menyimaknya kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini sebagai amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
terima apa yang kita lakukan di kesempatan ini sebagai penggugur dosa kita ya, peningkat derajat Amin. kita, dan mudah-mudahan menjadi penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih yang banyak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain waktu, lain kesempatan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kelak di surganya yang penuh kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih banyak juga pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Insya Allah kajian ini kita lanjutkan lagi pekan depan. Melanjutkan kajian mengenai kitab Al-Kabair. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa yakum nun semua Pak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.